Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis audit manajemen dengan saya Listia Ortika Sari dengan NIM 2019 01 02 133. Topik yang akan dibahas yaitu tentang jenis dan manfaat audit manajemen, karakteristik audit manajemen, prinsip dasar audit manajemen, pihak yang melakukan audit manajemen, fraud auditor, dan contoh kasus fraud audit manajemen. Manfaat audit manajemen, yaitu ada 5. Pertama, mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individu dan kegiatan unit organisasi tertentu. Keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Lalu jenis audit manajemen menurut Arendt and Loubecke tahun 2000 halaman 756 mengelompokkan manajemen audit menjadi 3 jenis. Yang pertama functional audit, kedua organizational audit, dan ketiga special assignment. Functional audit. Fungsi adalah alat untuk mengkategorikan aktivitas usaha seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengkategorikan dan membagi fungsi-fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialis oleh auditor. Staf auditor tertentu dalam bagian manajemen audit dapat mengembangkan keahlian dalam era seperti perekayasaan produksi. Mereka dapat lebih efisien menghabiskan semua waktu mereka dalam meriksa area tersebut. Lalu organizational audit. Organizational audit adalah sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam organizational audit adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi, merencana organisasi, dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada sangat penting dalam tipe audit ini. Lalu special assignment. Special assignment dalam operational audit. Special assignment bisa muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contoh, menentukan penyebab tidak efektif sistem IT, investigasi terhadap kemungkinan ada fraud dalam sebuah divisi, dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Jenis audit. Menurut Shailene tahun 1981 halaman 21, manajemen audit dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, ada internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem atau prosedur atas materialitas. Auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri atau internal audit, atau dengan mengkaji auditor dari luar perusahaan, yaitu external audit. Lalu ada external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Manajemen audit dikerjakan untuk menilai suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat perusahaan pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan yang dibayarkan. Lalu ada extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan-perusahaan pemasok atau subpemasok. Lalu ada karakteristik audit manajemen. Yang pertama, tujuan pemeriksaan audit. Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Kedua, ada independensi. Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut dapat bersifat independen.
Yang ketiga, ada pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen perlu digunakan pendekatan yang sistematik atau metode-metode yang konsisten. Yang keempat, ada kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Yang kelima, ada bukti pemeriksaan. Audit harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Yang keenam, ada pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit. Laporan audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Prinsip dasar akuntansi yaitu 1. Audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. 4. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. 5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. 6. Pelanggaran hukum. 7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan. 8. Yang melakukan audit manajemen. Pihak yang melakukan audit manajemen yang pertama ada internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibandingkan menggunakan jasa pihak lain. Internal audit yang bekerja untuk perusahaan tentu akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Yang ketiga, ada akuntan publik. Perusahaan yang bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang keahliannya dalam area tertentu. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki kantor akuntan menilai efisiensi dan efektivitas dari sistem komputernya. Lalu ada fraud auditor. Yang pertama, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Kedua, dalam hal yang berhubungan dengan perikatan independensi, sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 4. Dalam pekerjaan di lapangannya, auditor mempunyai pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Kelima, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. 6. Audit harus memiliki bukti kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu ini adalah contoh kasus fraud audit management. Contoh kasus korupsi dalam fraud purchasing. Tanggal 25 September 2009, Antel Musonet. Dalam suatu kasus, seorang direktur keuangan di sebuah perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak karena alasan pribadi. Karena curiga, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan atau review. Adakah hal-hal yang dilakukan mantan direktur tersebut yang merugikan perusahaan? Dengan menggunakan program pendeteksi fraud otomatis atau Automate Fraud Detection Program, diketahui bahwa data-data supplier atau supplier master file mengalami perubahan. Terdapat beberapa nomor rekening atau bank account supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Ditemukan juga beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayarannya ke nomor rekening baru tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening baru itu milik direktur keuangan yang baru saja mengundurkan diri. Oke, sekian dan terima kasih. Sedikit penjelasan tentang jenis-jenis manajemen audit.
Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 10 menit ya.